Usia 60 bukan sekadar angka. Ini masa di mana seseorang seharusnya bisa menikmati hasil dari perjalanan hidup yang telah ditempuh. Namun, banyak orang tua-tua justru terjebak dalam tekanan mental, dipakai oleh keluarga sendiri dan kehilangan ketenangan yang seharusnya menjadi milik mereka. Ironisnya, orang yang sering menyakitinya tidak selalu dari jauh, melainkan dari orang-orang dekat seperti anak, saudara, atau kerabat. Mereka hadir bukan untuk mendukung, tapi justru menuntut, mengatur, dan bahkan memanipulasi. Karena alasan keluarga, banyak lansia menahan diri, menelan luka, dan memaksakan senyum. Padahal di usia ini tidak ada lagi waktu untuk berpura-pura bahagia hanya demi menyenangkan orang lain. Video ini bukan mengajak membenci keluarga, tapi membebaskan diri dari lingkaran toksik meski berasal dari orang terdekat. Di usia lanjut, Anda tidak butuh banyak orang di sekitar, hanya ketenangan, penghargaan, dan kebebasan dari beban yang bukan milik Anda. Orang pertama yang perlu dihindari di usia lanjut adalah orang yang selalu mengeluh. Mereka seperti racun yang perlahan masuk ke pikiran. Setiap kali berbicara, hanya keluhan, ketidakpuasan, dan pandangan negatif terhadap hidup. Hidup terasa gelap, dunia selalu salah, dan orang lain selalu menjadi kambing hitam. Anda mungkin sudah sering mendengarnya, bahkan dari keluarga sendiri. Di usia muda, mungkin masih bisa bersabar menasehati atau mencoba memperbaiki. Tapi sekarang, waktu dan tenaga Anda sudah sangat berharga. Jangan lagi terbuai oleh orang yang tidak tahu berterima kasih. Kehidupan di usia 60 bukan waktunya memikul beban mental orang lain yang terus mengeluarkan racun emosional tanpa peduli perasaan Anda. Orang seperti ini tidak hanya menguras energi, tapi juga menciptakan suasana gelap. Ketika Anda ingin bahagia dengan hal-hal sederhana, mereka membuat Anda merasa bersalah karena tidak ikut sengsara. Ketika Anda bersyukur, mereka mengatakan Anda terlalu sederhana. Ketika Anda diam, mereka tetap mengeluh. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang yang sering mengeluh tanpa solusi. Jika terlalu sering bersinggungan, Anda bisa terpengaruh dan ikut memikirkan hal-hal negatif. Mereka melihat hidup dari sisi gelap, merasa tidak pernah cukup, dan selalu mengeluh. Ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga merusak semangat hidup Anda. Semangat itu sangat berharga, terutama di usia seperti ini. Ingat, Anda tidak egois karena menjauh. Anda hanya menjaga kesehatan mental dan ketenangan diri. Tidak ada aturan yang memaksa Anda menjadi tempat menumpahkan emosi orang lain, meski mereka keluarga atau saudara. Jika setiap pertemuan hanya membuat Anda lelah, maka itu bukan silaturahmi, tapi beban. Hidup Anda sudah cukup panjang untuk tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyak orang di sekitar, tetapi dari sedikit orang yang bisa memberi ketenangan. Dan orang yang selalu mengeluh jelas bukan salah satunya. Orang kedua yang sebaiknya dihindari di usia tua adalah orang yang selalu minta. Mereka datang bukan karena peduli, tapi hanya saat mereka membutuhkan sesuatu. Hari ini minta uang, besok minta waktu, lusa minta tenaga. Jika Anda tak bisa memberi, mereka menyebut Anda pelit, tidak sayang, bahkan tak berguna. Mereka lupa bahwa Anda bukan lagi mesin pengisi kebutuhan siapapun. Lebih menyakitkan lagi, mereka seringkali orang-orang yang Anda bina dengan pengorbanan. Anak, menantu, atau cucu yang tak pernah melihat kelelahan Anda. Anda hanya tahu menuntut lebih, bukan bertanya kabar, langsung berkata, bisa bantu nggak? Hubungan berubah jadi seperti transaksi satu arah. Mereka ingin Anda selalu ada, tapi tak pernah tanya apa yang Anda rasakan. Orang seperti ini tidak pernah merasa cukup. Sebesar apapun yang Anda beri, mereka tetap merasa kurang. Yang paling kejam adalah mereka tidak pernah benar-benar menghargai. Anda hanya dibutuhkan, bukan disayangi. Saat Anda sakit, mereka perlahan menjauh. Saat Anda tak lagi bisa memberi, mereka menghilang. Mereka tak peduli pada Anda sebagai manusia, hanya manfaat. Di usia ini, Anda seharusnya hidup dengan ringan, bukan dikelilingi orang yang membuat Anda merasa bersalah karena tak bisa memenuhi harapan mereka. Anda berhak menolak tanpa merasa jahat. Anda berhak menetapkan batas tanpa merasa berdosa. Hidup Anda bukan utang yang harus terus dibayar kepada siapapun, termasuk keluarga. Hentikan kebiasaan membiarkan diri dimanfaatkan atas nama kasih sayang. Kasih sayang yang benar tidak pernah menuntut hingga habis. Di usia tua,
Tubuh mulai lemah dan pikiran butuh ketenangan. Orang-orang seperti ini tidak membawa cinta, tapi tekanan. Anda tidak butuh lagi. Orang ketiga yang harus Anda jauhi di usia tua adalah orang yang selalu mengkritik dan merendahkan. Mereka biasanya menyembunyikan celaan dalam kalimat yang terdengar peduli. Contohnya, "Bapak sudah tua, ngapain ikut-ikut lagi?" Atau, "Ibu tuh nggak usah sok tahu, zaman udah berubah." Kalimat seperti itu tidak datang dari orang asing, justru sering diucapkan oleh anak, cucu, atau keluarga dekat. Mereka bukan ingin membantu, hanya ingin merasa lebih tinggi dengan menjatuhkan Anda. Pendapat Anda dianggap ketinggalan zaman, pengalaman Anda diperlakukan seperti barang usang. Seolah-olah di usia tua, Anda tidak layak didengar, tidak pantas punya pendapat, apalagi keputusan. Padahal mereka lupa, merekalah yang tumbuh dari keringat dan perjuangan Anda. Yang lebih menyakitkan, mereka sering melakukannya di depan orang lain, seolah-olah Anda adalah bahan lelucon. Karena cinta dan rasa segan, Anda memilih diam, tapi diam bukan berarti tidak terluka. Setiap ucapan meremehkan itu perlahan mengikis rasa percaya diri dan harga diri yang telah Anda bangun selama puluhan tahun. Di usia ini, Anda tidak sedang mencari validasi dari siapapun. Anda butuh dihargai, bukan dihakimi. Jangan beri ruang dalam hidup Anda untuk mereka yang membuat Anda merasa kecil. Jika setiap kali berbicara dengan mereka, Anda merasa direndahkan, maka Anda sedang berhadapan dengan racun, bukan keluarga. Jaga jarak bukan karena Anda membenci, tapi karena Anda mencintai diri sendiri. Tidak ada manusia di dunia ini yang berhak mencabut harga diri Anda hanya karena usia Anda bertambah. Anda bukan beban, bukan penghalang kemajuan. Anda adalah sumber nilai, pengalaman, dan kebijaksanaan, bukan objek cemooh. Orang keempat yang harus Anda hindari di usia tua adalah si tukang adu domba. Mereka adalah penyebar racun yang suka memecah belah, menyebarkan konflik, dan membangkitkan api di antara keluarga. Mereka datang dengan wajah manis, seolah-olah peduli. Padahal tujuan mereka cuma satu, membuat Anda merasa curiga pada orang lain, merasa tak aman, lalu memanfaatkan kekacauan yang mereka ciptakan. Mereka menyebar cerita-cerita sepotong, membesar-besarkan masalah kecil, lalu diam ketika hubungan mulai retak. Mereka menikmati saat Anda bertengkar dengan anak, kecewa pada saudara, atau menjauh dari cucu. Masalahnya, mereka bisa berasal dari lingkungan terdekat, seperti menantu, saudara kandung, bahkan anak tiri yang merasa hidup mereka lebih tenang. Jika Anda dikelilingi kecurigaan dan kesedihan, orang seperti ini tidak pernah membangun, hanya merusak. Mereka tidak berniat menyatukan, hanya memisahkan. Di usia 60, saat hati membutuhkan damai dan pikiran membutuhkan ketenangan, orang ini justru menambah kekacauan. Mereka hadir bukan untuk menjaga hubungan keluarga, tapi justru memotongnya perlahan. Jika Anda tidak waspada, Anda bisa ikut terseret ke dalam racun mereka. Anda bisa mulai percaya bahwa anak Anda berubah, cucu Anda menjauh, keluarga tidak peduli lagi. Padahal semuanya hanya permainan kata dan bisikan jahat dari satu orang yang tidak tahu arti kesetiaan. Hindari mereka, diamkan mereka. Jangan biarkan usia Anda yang berharga tercemar oleh konflik yang tidak perlu di usia ini. Menjaga kewarasan lebih penting daripada menjaga hubungan dengan orang yang merusak dari dalam. Karena damai tidak datang dari banyaknya orang di sekitar, tapi dari sedikitnya orang yang benar-benar jujur dan tulus. Orang kelima yang perlu Anda hindari di usia lanjut adalah orang yang mengatur hidup Anda. Mereka merasa berhak mengendalikan semua keputusan Anda, seolah-olah Anda tidak lagi bisa berpikir sendiri. Mereka ingin menentukan apa yang Anda makan, kemana Anda pergi, siapa yang boleh Anda temui, bahkan cara Anda menghabiskan waktu. Dalihnya, ini demi kebaikan? Padahal banyak dari mereka hanya ingin Anda tunduk dan patuh, bukan benar-benar peduli. Mereka menyamar sebagai pengawal, padahal justru mencabut kebebasan Anda perlahan. Di usia 60, Anda bukan lagi anak kecil yang harus diatur-atur, apalagi dijadikan boneka yang tidak punya kehendak sendiri. Anda adalah manusia dewasa
yang sudah melalui berbagai ujian hidup. Tidak ada satupun orang yang berhak mencabut kendali atas hidup Anda, bahkan anak sendiri yang lebih kejam. Mereka sering memaksa Anda menyesuaikan diri dengan gaya hidup mereka, mengikuti aturan rumah mereka, pola makan mereka, jadwal mereka, tanpa ruang untuk pilihan Anda sendiri. Jika Anda menolak, Anda dianggap keras kepala. Jika Anda bersih, keras, Anda dicap menyusahkan. Dan perlahan Anda kehilangan suara, kehilangan ruang, kehilangan jati diri. Banyak orang tua akhirnya menyerah. Mereka memilih diam, menuruti segala keinginan, dan berusaha tertawa meski hatinya sedih hanya untuk menjaga keharmonisan. Namun di dalam hati mereka merasa tertekan, terjebak di dalam rumah yang sebenarnya bukan miliknya. Waktu yang seharusnya dihabiskan untuk menikmati kehidupan justru dihabiskan untuk mengikuti cara orang lain yang tidak pernah benar-benar mengerti apa yang mereka butuhkan. Anda punya hak untuk memilih cara hidup apapun yang ingin Anda jalani. Jika ingin tinggal sendiri, silahkan. Jika ingin aktif, bertemu teman lama, atau mulai sesuatu yang baru, lakukan saja. Jangan biarkan siapapun, termasuk keluarga, mematikan semangat dan kebebasan Anda atas nama kasih sayang, yang sebenarnya adalah bentuk kontrol yang halus. Usia 60 bukan akhir dari hidup. Itu merupakan titik balik untuk hidup lebih bebas, lebih bermakna, dan lebih jujur pada diri sendiri. Jangan biarkan orang-orang yang ingin mengendalikan Anda masuk ke hidup Anda. Karena hidup ini adalah milik Anda, bukan milik mereka. Anda tidak perlu izin siapapun untuk hidup sesuai cara yang Anda inginkan. Usia 60 bukan lagi waktu untuk menyerah demi kenyamanan orang lain. Bukan lagi waktunya untuk menahan rasa sakit hanya agar tampak kuat di mata keluarga. Jika selama hidup Anda telah banyak berkorban, kini saatnya Anda memilih untuk menjaga diri sendiri, hati, kewarasan, dan martabat. Jangan biarkan siapapun, bahkan yang mengaku sangat mencintai Anda, memperlakukan Anda seperti beban, alat, atau benda yang bisa diatur sesuka hati. Hidup di usia tua bukan tentang berapa banyak orang yang mengelilingi Anda, tapi tentang siapa yang benar-benar membawa kedamaian. Jangan ragu untuk menyaring siapa yang boleh masuk ke dalam kehidupan Anda, meski mereka adalah darah daging. Jika kehadiran mereka hanya membuat luka, maka menjauh bukanlah dosa. Itu adalah bentuk perlindungan Anda. Sudah terlalu lama Anda mengendur, sekarang saatnya berbicara lewat sikap. Tua bukan berarti lemah, tua bukan berarti tidak punya daya. Justru di usia ini, Anda memiliki hak penuh untuk memilih siapa yang layak berada di sisi Anda. Orang yang menghargai, bukan yang merendahkan. Orang yang memahami, bukan yang menuntut. Dan jika itu berarti Anda harus sendirian, percayalah, kesendirian yang tenang jauh lebih baik daripada keramaian yang menyiksa. Hormati diri Anda, jangan menunggu orang lain melakukannya lebih dulu. Karena jika Anda sendiri tidak tegas menetapkan batas, maka orang lain akan selalu melewatinya tanpa rasa bersalah. Dan hal yang paling menyedihkan adalah berusia tua di tengah orang-orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Usia 60 seharusnya menjadi masa menikmati hasil hidup, namun banyak lansia justru terjebak tekanan batin dari orang-orang terdekat. Mereka dipakai, dikendalikan, direndahkan, dan dijadikan tempat pelarian emosi oleh keluarga sendiri. Karena alasan keluarga, banyak orang tua menahan diri, tersenyum meski terluka, dan kehilangan kebebasan yang seharusnya mereka miliki. Padahal di usia ini, tidak ada lagi waktu untuk berpura-pura bahagia demi orang lain. Ada 5 tipe orang yang harus dijauhi agar hati tetap damai. Pertama, orang yang selalu mengeluh. Mereka membawa energi negatif, pandangan gelap, dan keluhan tanpa henti. Setiap pertemuan membuat hati berat. Di usia ini, waktu terlalu berharga untuk dihabiskan mendengarkan racun emosional. Menjauh bukan egois, tapi melindungi ketenangan diri. Kedua, orang yang selalu meminta. Mereka datang hanya ketika butuh, minta uang, waktu, tenaga, tanpa peduli kondisi Anda. Mereka tidak pernah puas, tidak pernah menghargai, dan menjauh saat Anda tak bisa memberi. Anda berhak mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Hidup Anda bukan kewajiban yang harus dibayar terus-menerus. Ketiga, orang yang suka merendahkan dan mengkritik. Mereka membungkus hinaan dengan dalih perhatian.
Mereka menilai Anda kuno, tak layak didengar, bahkan menjadikan Anda bahan lelucon. Ucapan seperti ini perlahan merusak harga diri. Anda berhak dihormati, bukan dilecehkan, terutama oleh keluarga sendiri. Keempat, si tukang adu domba. Mereka tampak manis namun suka memecah belah. Mereka menyebar cerita setengah benar, membangkitkan curiga, dan merusak hubungan keluarga dari dalam. Di usia yang membutuhkan ketenangan, racun seperti ini sangat berbahaya. Menjauh dari mereka adalah menjaga kewarasan. Kelima, orang yang mengatur hidup Anda. Mereka merasa berhak menentukan apa yang Anda makan, kemana Anda pergi, hingga bagaimana Anda menghabiskan waktu. Dengan alasan peduli, mereka perlahan mencabut kebebasan Anda. Anda sudah melewati banyak hal dalam hidup. Tidak ada yang berhak mengendalikan Anda, bahkan keluarga sendiri. Di usia lanjut, yang dibutuhkan bukan banyak orang, tapi orang yang benar-benar memberi kedamaian. Jika kehadiran seseorang hanya membawa luka, menjauh bukan dosa, tetapi bentuk perlindungan diri. Anda berhak memilih siapa yang boleh ada dalam hidup Anda. Anda berhak menetapkan batas. Anda berhak hidup sesuai cara Anda sendiri. Kesendirian yang tenang jauh lebih berharga daripada keramaian yang menyiksa. Hormati diri Anda, karena jika Anda tidak menetapkan batas, orang lain akan terus melewatinya tanpa penyesalan. Usia 60 bukan akhir, tetapi awal untuk hidup lebih bebas, lebih damai, dan lebih jujur pada